Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Syifa Dewi dari kelas 1B, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint geografi yang sudah saya buat untuk tugas individu akhir semester. Di sini saya akan membahas 3 bab utama, yaitu bab 3 tentang konsep geografi, bab 6 tentang fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari, dan bab 7 tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Bab 3 konsep geografi. A. Konsep ruang. Ruang dalam ilmu geografi merujuk pada bagian permukaan bumi yang memiliki ukuran bervariasi, dari yang sangat kecil hingga yang luasnya mencapai ribuan kilometer persegi. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama atmosfer, yaitu lapisan udara yang melingkupi bumi hingga ketinggian tertentu. Yang kedua, batuan, yaitu lapisan batu yang berada di bawah permukaan bumi sampai kedalaman tertentu. Yang ketiga, hidrosfer, yaitu semua bentuk air yang ada di bumi seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Yang keempat, proses alamiah, berbagai proses alam yang terjadi di dalam ruang tersebut, seperti siklus air, pergerakan lempeng bumi, atau perubahan cuaca. B. Bumi sebagai planet. Rotasi atau putaran bumi terjadi pada saat bumi berputar pada porosnya dengan waktu sekitar 24 jam, yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam serta perbedaan waktu di berbagai tempat. Sedangkan revolusi atau peredaran bumi terjadi pada saat bumi mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 1 tahun. Proses ini mempengaruhi pergantian musim di berbagai belahan bumi. C. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Cuaca biasanya berubah-ubah setiap hari, seperti cerah, hujan, ataupun berawan. Contohnya, suhu di puncak lebih dingin, sementara di Tangerang lebih panas. Adapun iklim. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca dalam waktu yang lama di suatu daerah. Iklim lebih stabil dan tidak mudah berubah. Contohnya, Indonesia beriklim tropis dengan suhu hangat dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. D. Keanekaragaman flora dan fauna. Berdasarkan garis Wallace dan Weber terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, daerah Asiatis atau Sunda Flat. Lokasinya mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Fauna di daerah ini sama dengan fauna yang ada di Asia. Contohnya harimau Sumatera, orangutan, berbagai jenis monyet dan burung tropis. Adapun bunga Rafflesia arnoldi, anggrek, kantong semar, dan bunga bangkai. Yang kedua, daerah Australis atau Sahul Flat. Lokasinya mencakup Papua dan Kepulauan Maluku. Fauna di daerah ini mirip dengan yang ada di Australia. Contohnya kanguru, kasuari, cendrawasih, dan beberapa jenis flora yaitu cendana, cengkeh, dan eboni. Yang ketiga, daerah Australis atau daerah peralihan, meliputi wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Fauna ini merupakan campuran antara fauna yang ada di Asia dan Australia. Contohnya babi rusa, anoa, berbagai jenis burung endemik. Adapun beberapa floranya yaitu sagu dan buah merah. E. Konsep lokasi. Lokasi adalah posisi suatu wilayah di permukaan bumi, terbagi menjadi 2. Lokasi absolut adalah posisi yang jelas dan tetap, yang bisa ditentukan dengan menggunakan koordinat geografis, garis lintang, dan garis bujur. Contohnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Lokasi relatif adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kedekatannya dengan wilayah lain. Contohnya, Indonesia terletak di antara 2 benua, Asia dan Australia, dan 2 samudra, Hindia dan Pasifik. F. Konsep kota. Kota adalah wilayah yang dihuni banyak orang dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Ciri-ciri kota diantaranya, yang pertama, kepadatan penduduk tinggi. Kedua, fasilitasnya lengkap seperti rumah sakit, tempat umum, dan lain-lain. Yang ketiga, beragam kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai pusat budaya dan pendidikan. G. Konsep jarak.
Jarak adalah ruang atau celah yang menghubungkan dua tempat atau objek. Jarak mutlak yaitu jarak yang diukur secara pasti dengan satuan panjang seperti meter atau kilometer. Contohnya, jarak antara Surabaya dan Yogyakarta adalah 328 km. Jarak relatif yaitu jarak yang diukur berdasarkan waktu atau lamanya perjalanan. Contohnya, jarak antara Surabaya dan Yogyakarta bisa ditempuh dalam waktu 8 jam, tergantung kondisi jalan, macet atau lancar. H. Konsep keterjangkauan. Konsep ini menunjukkan sejauh mana suatu wilayah bisa dijangkau yang dipengaruhi oleh kondisi medan dan sarana transportasi atau komunikasi. Contohnya, Pulau Bawean hanya bisa dijangkau dengan kapal laut dari Gresik. I. Konsep pola. Konsep ini menggambarkan susunan atau persebaran fenomena di muka bumi, baik yang alami maupun yang dibuat oleh manusia. Contohnya, pemukiman di kota besar yang saling berhimpitan. J. Konsep morfologi. Konsep ini menjelaskan bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat proses geologi seperti pengangkatan atau penurunan wilayah, erosi, dan sedimentasi. Contohnya, Jakarta adalah daerah dataran rendah. K. Konsep aglomerasi. Menjelaskan kecenderungan pengelompokan atau pemusatan aktivitas di suatu wilayah karena alasan ekonomi atau faktor lain yang menguntungkan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pola mengelompok. Biasanya ditemukan pada kawasan industri atau komunitas dengan kesamaan profesi. Yang kedua, pola tersebar teratur. Biasanya ditemukan di wilayah perkotaan atau pedesaan yang mengikuti perencanaan tertentu. Yang ketiga, pola tersebar secara acak. Biasanya terjadi di wilayah yang belum terorganisasi secara terencana. L. Konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada nilai guna suatu wilayah berdasarkan potensi alam atau sosialnya. Contohnya, harga tanah di kota lebih mahal dibandingkan desa karena fungsi ekonominya lebih tinggi. M. Konsep interaksi atau interdependensi areal. Konsep ini menjelaskan hubungan saling bergantung antara dua atau lebih wilayah. Contohnya, petani di pedesaan memasarkan hasil panennya padi ke kota. N. Konsep diferensiasi areal. Konsep ini menekankan perbedaan karakteristik geografis setiap wilayah, seperti potensi alam, budaya, atau sumber daya yang khas. Contohnya, Malang dikenal dengan apel dan kulinernya. O. Konsep keterkaitan ruangan. Konsep ini menyoroti hubungan antara wilayah yang saling memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menciptakan dampak atau interaksi. Contohnya, kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan menyebabkan polusi udara di negara tetangga. Bab 6. Fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Geosfer berasal dari kata geo atau wilayah, dan sfer yaitu lapisan yang menaungi. Merupakan fenomena yang terjadi di permukaan bumi, mencakup lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. A. Fenomena pada lapisan atmosfer. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Contoh fenomenanya yang pertama fatamorgana, yaitu ilusi optik akibat pembiasan cahaya oleh udara dengan kerapatan berbeda. Contohnya, tampak genangan air di padang pasir atau jalan pada aspal yang panas. Yang kedua, perbedaan musim. Perbedaan musim sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Pada musim hujan, petani menanam padi di sawah yang tak ada hujan. Pada musim kemarau, nelayan berlayar karena cuacanya yang stabil. Ketiga, perubahan cuaca. Contohnya, cara berpakaian penduduk. Pada daerah dingin, mereka memilih dengan memakai pakaian yang tebal, sedangkan pada daerah tropis, mereka memakai pakaian yang berbahan tipis. B. Fenomena pada lapisan litosfer. Di antaranya gempa. Gempa terbagi menjadi 2. Yang pertama, gempa tektonik yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Contohnya di Yogyakarta tahun 2009, di Mentawai tahun 2010, di Maluku pada tahun 2019. Yang kedua, gempa vulkanik yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Contohnya di Gunung Bromo tahun 2016, Gunung Berapi Yogyakarta tahun 2019. Yang kedua itu ada erosi. Erosi terjadi akibat pengikisan tanah atau batuan oleh angin, air, atau es. Yang ketiga, longsor. Pergerakan massa tanah atau batuan akibat gravitasi.
C. Fenomena pada lapisan hidrosfer. Terdiri dari semua perairan di bumi, yaitu lautan, sungai, dan danau. Komposisinya 97% air laut, 3% air tawar, dan 2/3-nya membeku di kutub atau gunung salju. Contohnya salju di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Selanjutnya, fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer atau lapisan makhluk hidup. Terdiri dari persebaran flora dan fauna, dan keberagaman konsumsi pangan. Contohnya di Indonesia Barat atau Tengah, nasi sebagai bahan pangan utama. Sementara di Indonesia Timur, sagu sebagai alternatifnya. E. Fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer adalah lapisan manusia dan aktivitasnya. Contohnya, keberagaman adat dan budaya mempengaruhi interaksi, keterampilan, dan kebutuhan hidup. Yang kedua, perbedaan potensi sumber daya alam mempengaruhi cara pengolahan dan alat yang digunakan. Bab 7. Jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Faktor penyebabnya diantaranya geografis Indonesia yang berada di pertemuan 3 lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Faktor penyebab yang lain adalah aktivitas manusia dan anomali alam. Adapun dampak bencana alam berupa kerugian materi, seperti kehancuran properti dan infrastruktur, dan banyaknya nyawa yang hilang. A. Karakteristik bencana alam. Yang pertama, bencana alam geologi, terjadi pada permukaan bumi, contohnya gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana alam meteorologi, dipengaruhi oleh iklim, contohnya badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial, berasal dari luar angkasa, contohnya hujan meteor dan badai matahari. B. Jenis bencana alam. Yang pertama, banjir. Banjir terjadi ketika volume air meningkat dan menenggelamkan daratan. Penyebabnya yaitu karena sampah yang menyumbat di saluran air, kurangnya reboisasi, dan penebangan hutan. Contoh pencegahannya bisa dengan membuang sampah pada tempatnya, reboisasi, dan beri penyuluhan tentang bahaya banjir. Yang kedua, tsunami. Tsunami adalah gelombang besar akibat gempa di dasar laut yang dapat mencapai 5 meter di pantai. Persiapan yang dapat dilakukan sebelum menghadapi bencana yaitu dengan memantau berita, menyimpan barang berharga, dan tetap bersama keluarga. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengungsi ke tempat tinggi, pakai pelampung, dan tetap tenang. Yang ketiga, pencemaran udara, disebabkan oleh asap kendaraan, pabrik, dan faktor alami. Dampaknya bagi manusia yaitu berupa gangguan pernapasan dan kesehatan. Dampak bagi tanaman yaitu hambatan fotosintesis dan penyakit seperti klorosis dan nekrosis. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran bumi akibat pergerakan lempeng atau aktivitas lainnya. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama, tektonik, akibat pergeseran lempeng. Yang kedua, vulkanik, akibat letusan gunung. Yang ketiga, batuan, akibat aktivitas manusia. Kesimpulannya, yang pertama, geografi mempelajari hubungan manusia dan lingkungan melalui konsep-konsep seperti lokasi, interaksi, pola, dan keterkaitan. Yang kedua, fenomena geosfer sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, bencana alam memiliki karakteristik dan dampak yang penting untuk dipahami agar dapat mengurangi resiko dan kerusakan. Yang keempat, pemahaman pada geografi dan fenomena geosfer memungkinkan manusia untuk lebih bijaksana dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari bencana alam. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memahami konsep geografi dan interaksi antar komponen geosfer agar dapat memitigasi dampak bencana dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.